Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita membahas firman Tuhan dari Ayub 40 ayat 1 sampai ayat 28. Judulnya ada tiga judul. Tuhan menentang Ayub, dan di judul selanjutnya lukisan tentang kuda Nil, lukisan tentang buaya. Nah, di sini firman Tuhan ini mengajarkan kita dan juga umat percaya untuk hidup berjuang, hidup mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun dalam kehidupan kita. Umat Kristen harus bangkit. Umat Kristen harus semangat, bangkit, bergerak seirama dengan Tuhan. Dan diperlukan kekuatan, semangat untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan ini Tuhan mengajak Ayub untuk melihat kuda Nil, untuk melihat buaya. Nah, kita melihat bagaimana kehidupan kedua binatang ini. Di mana mereka suka hidupnya, tinggal di mana. Nah, kebanyakan kedua binatang ini senangnya sangat suka di air. Nah, mereka suka di air, dan kekuatannya di gigitan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa ketika Tuhan mengajak Ayub, ketika dia sudah mendengar keluhan-keluhan Ayub, dia mengajak Ayub untuk melihat kedua binatang ini. Dan apa yang kita ambil sehingga kedua binatang ini bisa menjadi kekuatan yang luar biasa, menjadi lukisan kekuatan yang luar biasa bagi orang percaya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya harus seirama dengan Tuhan. Kita perlu kekuatan, ketangguhan untuk mengerti isi hati Tuhan, untuk menjalankan segala visi misi Allah. Kita harus bisa sedemikian rupa sebagai umat percaya. Apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Ayub di pasal 40 ayat 1 sampai 28 ini, ada yang dapat kita lihat dari firman Tuhan ini. Yang pertama, penganiayaan orang Kristen itu sudah terjadi ya. Tetapi seiring dengan waktu, Allah melawat umatnya. Dalam firman-Nya, Tuhan selalu menolong orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan menyuruh Ayub untuk melihat lukisan atau gambaran kedua jenis binatang tadi, apa yang kita pelajari dari hal itu? Kita mempelajari kehidupan mereka ada tercatat di dalam Alkitab. Kita melihat rahasia kehidupan mereka, rahasia kehidupan yang sungguh luar biasa. Dalam masa-masa sulit, Allah menjawab Ayub
yaitu dengan menyuruhnya memperhatikan kedua binatang tersebut. Apa yang bisa dilihat? Yang pertama, kuda Nil dan buaya itu sama-sama hidup di air. Semua aktivitasnya di air. Selanjutnya, kuda Nil dan buaya itu memiliki jantung yang sama dan paru-paru yang sama seperti manusia. Dan 80% aktivitasnya di dalam air. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 12 mengatakan, ada aliran air yang membual dari bait suci agar orang percaya dapat hidup di dalam segala kesulitannya. Kita harus mengandalkan Roh Kudus. Nah, sejak orang percaya itu, orang percaya yang sudah dibaptis dan dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, statusnya sudah tidak seperti manusia pada umumnya. Kita tidak lagi bisa hidup dengan cara-cara yang lama dan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Dalam firman Tuhan ini mengingatkan Ayub dan kita semua orang percaya agar hidup di dalam kuasa Roh Kudus, mengalami sendiri kedahsyatan kuasa Tuhan dan bagaimana serunya hidup di dalam aliran Roh Kudus seperti air mengalir. Nah, saudara-saudara, gambaran ini coba ketika kita sudah lelah, keringat, lalu mandi kena air, begitu segar rasanya. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan selalu dipimpin oleh Roh Kudus dan memiliki kehidupan yang sudah diperbaharui dan kehidupannya terus dituntun oleh Roh Kudus. Makanya Ayub mengatakan, hanya dari orang saja aku mendengar engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, di dalam Ayub 42 ayat 5. Seharusnya paling tidak sebagai orang yang hidup di dalam Roh Kudus, orang itu harus memiliki waktu, pikiran, dan segala sesuatu eksistensi dirinya itu sudah dipengaruhi oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sebagai orang percaya mengandalkan Kristus di dalam kehidupan kita, agar sungguh ketika kita dalam situasi apapun, kita dipimpin oleh Roh Kudus dan kita boleh menjalani hidup kita dengan baik. Yang kedua, coba kita lihat tadi gambaran yang Tuhan berikan kepada Ayub, yaitu kuda Nil dan buaya itu. Kalau kita melihat gigitannya, tidak ada yang berani dengan buaya dan kuda Nil di dalam air tersebut. Maksudnya apa? Sebagai orang percaya, Allah mau agar kita punya impian-impian yang besar. Ketika sudah punya impian, harus berjuang dan bawa itu kepada Tuhan. Doakan sungguh-sungguh dan percaya dengan iman. Kalau kita percaya dengan iman, mendoakannya sungguh-sungguh, kita bawa kepada Tuhan, pasti kita akan melihat tindakan Tuhan di dalam setiap doa dan apa yang Tuhan buat di dalam doa-doa kita. Kita akan melihat
pekerjaan Tuhan di dalam setiap doa-doa kita. Selanjutnya harus lebih memilih kualitas daripada kuantitas. Kita sebagai orang yang beriman, kalau kita hidup di dalam dunia ini, jangan kita asal-asalan. Contohnya, kita makan, jangan makan asal-asalan. Bergaul, jangan asal-asalan. Bekerja, jangan asal-asalan. Tetapi sebagai orang percaya, jadilah pribadi yang berkualitas. Jangan sembarangan. Dan lakukan sesuatu dengan spirit yang terbaik, dengan memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik, dan semua pikirkan yang terbaik yang kamu kerjakan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita di hadapan Tuhan melakukan hal yang berkualitas dalam kehidupan kita? Apa yang kita sudah lakukan dalam kehidupan kita itu merupakan hal yang terbaik yang sudah kita kerjakan? Kita koreksi di hadapan Tuhan. Jika belum, mari kerjakan, berikan yang terbaik untuk Tuhan dalam pekerjaanmu, dalam kehidupanmu tiap-tiap hari, dalam pergaulanmu. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Selanjutnya, memiliki beradaptasi yang tinggi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran yang diberikan oleh Tuhan kepada Ayub mengenai buaya tadi dan juga kuda Nil. Kuda Nil dan buaya itu sangat memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam beradaptasi. Mereka beradaptasi dengan lingkungan itu sangat tinggi dan bisa bertahan di dalam segala situasi apapun. Nah, Alkitab mengatakan kalau kuda Nil adalah makhluk pertama yang dibuat oleh Allah dan sampai sekarang masih tetap eksis di saat semua teman-temannya sudah mengalami evolusi. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan boleh perhatikan itu semuanya. Dan buaya juga sama. Mereka memiliki survive, daya juang yang tinggi dan sangat menakjubkan. Nah, kita sebagai orang percaya, mari kita memiliki adaptasi yang tinggi juga. Daya juang yang tinggi juga. Agar kita sebagai umat Tuhan, kita perlu meminta kekuatan untuk memiliki daya tahan terhadap apapun di hadapan Tuhan. Bahkan keadaan yang paling ekstrim sekalipun, datanglah kepada Tuhan. Nah, contohnya seorang Paulus yang dipilih oleh Tuhan. Dia sangat luar biasa berjuang menghadapi segala keadaan yang paling ekstrim. Pernah dipuji bagaikan seorang dewa. Tetapi gak lama kemudian ia dilempari dengan batu. Dan kelimpahan dalam hidupnya. Dalam segala situasi, tekanan, cuaca, bahkan keadaan ekonomi apapun bentuknya, hendaknya kita tetap kuat, bisa beradaptasi dan selamat. Mari juga kita lihat Ayub. Ayub pernah bahagia dan juga dia pernah menderita. Dia juga pernah sakit. Tapi dia bisa bertahan. Dia bisa melewati segala kesulitannya dengan baik.
dia bisa berjuang dengan baik. Kalau kita mau lihat Ayub seperti Kopassus ya, yang bisa bertahan dengan begitu hebat dan luar biasa. Paulus juga demikian. Dalam segala keadaan yang paling ekstrim sekalipun, Paulus dan Ayub bisa bertahan. Nah, kita orang percaya, mari kita bisa bertahan dalam segala situasi apapun. Milikilah daya juang yang tinggi agar kita menang menghadapi dunia ini dan segala apapun bentuknya di dunia ini. Kalau kita tetap bisa berjuang mengandalkan Kristus dalam hidup kita, maka kita akan menang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam firman Tuhan selanjutnya.